narasumber kita di kesempatan malam hari ini, Coach Denny. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Coach? Insya Allah selalu sehat, selalu semangat. Iya, dan tentunya semakin bermakna, bernilai Coach ya. Mudah-mudahan. Oke, amin insya Allah ya. Baik Coach, apa yang akan kita hadirkan di kesempatan petang hari ini untuk dulur-dulur pendengar di 107,8 RKS Media FM dan juga teman-teman rekan-rekan yang sudah menunggu bersamaan kita nih Coach di setiap program Kopi Hangat ya. Nih, kita akan menghadirkan sebuah value ya untuk teman-teman kita semuanya nih Coach. Ya. Baik, langsung saja Coach kita bedah ya. Apa sih yang akan kita hadirkan dari ketiga kata tadi Coach ya. Okay. Value, people, and process. Value itu adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada orang lain, orang yang berhubungan dengan kita, untuk dimiliki, digunakan, dikonsumsi ataupun dinikmati juga memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan. Kemudian ada yang bertanya, Coach, mana yang penting? Value, people, atau proses? Yeah. Semuanya harus berkolaborasi. Jadi people-nya harus memberikan value, people-nya juga harus melalui proses, dan yang paling inti, people-nya harus memberikan value. Tapi untuk itu semua, awal yang paling utama sebaiknya ditentukan dulu value-nya apa yang akan diberikan kepada orang lain atau konsumen atau orang yang berhubungan dengan produk kita, baik produk barang atau jasa. Jadi itu contoh misalnya, mempunyai value, singkatan value prima, rasional, R-nya responsif, I-nya inovasi, kemudian M-nya mutu, dan A-nya itu akuntabel, yang akan kita berikan oleh seluruh people yang ada di kantor kita kepada para peserta, para orang-orang daerah yang berhubungan bekerja sama dengan people-nya, kita-kitanya berusaha semuanya memiliki, meningkatkan kompetensi yang luar biasa dan mengikuti prosesnya yang sudah ada. Proses itu macam-macam ya, bagaimana fungsi manajemen itu bisa diterapkan, bagaimana sistemnya, bagaimana penerapan sistemnya secara sistematis, terus bagaimana SOTK-nya, bagaimana job desk-nya, bagaimana targetnya, bagaimana key performance-nya ya, key performance indikator kalau bahasa keren KPI-nya, itu kita sudah ada masing-masing, sehingga itu mudah-mudahan semua customer mendapatkan value yang luar biasa itu. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan mana yang penting, semuanya penting. Tapi yang paling awal sebaiknya ditentukan dulu value-nya. Jadi sangat korelatif ya Coach, antara value, people, dan proses. Akan memberikan nilai itu sendiri dalam manusia Coach. Betul. Ya. Kira-kira udah nanti bisa nggak Coach dikatakan atau kita anggap bahwa itu bernilai, memiliki value? Kira-kira ada nggak Coach? Kita harus jelaskan. Benda itu bisa memiliki value, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana cara penggunaannya. Kalau tidak dimaksimalkan, diterangkan benda itu punya value seperti apa, akan salah persepsi. Jadi HP ini punya value, tapi ada orang nggak punya value karena saya kerjanya nggak menggunakan HP, ya kan? Tapi ada orang yang wah punya banget value, kalau tanpa HP saya tidak bisa bekerja. Jadi tergantung siapa yang menggunakan benda itu. Jadi semua benda bisa memberikan value, bisa juga ada yang berprestasi, tidak, tergantung kebutuhan dan kegiatannya seperti itu. Oke, jadi tergantung kebermanfaatannya juga. Iya, beda-beda. Oke, Coach, kira-kira nih, bukan kira-kira ya, kita tentukan saja. Manusia bisa memberikan nilai kepada dirinya, kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, kira-kira manusia yang seperti apa sih? Punya indikator tertentu nggak sih Coach? Untuk kemudian manusia itu dikatakan bermakna untuk orang lain, untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, agama, dan bahkan bangsanya. Oke. Jadi value itu bisa diterapkan, diberikan oleh
people maksudnya manusia, sumber daya manusia yang ada di organisasi, oleh people yang mempunyai kompetensi yang lengkap. Kompetensi itu ya mereka people-nya harus punya knowledge tentang produknya, punya skill bagaimana menyampaikan, menggunakan produknya secara maksimal, kemudian harus juga mempunyai attitude, sikap dan perilaku. Bagaimana menyampaikan, menjelaskan kegunaan produk ini, bagaimana supaya customer atau calon customer juga merasa diberikan manfaat yang luar biasa. Jadi kalau kita tidak punya attitude, value tidak akan tersampaikan secara maksimal. Jadi bagaimana body language, kalau kita konvensional dulu ya, bagaimana body language-nya, bagaimana intonasinya, bagaimana volumenya. Kalau zamannya digital, bagaimana menyapanya di dalam komunikasi by digital. Jam berapa etikanya untuk menegur konsumen atau pelanggan, saat-saat jam berapa. Kalau jam timingnya kan harus jelaskan, itu kan attitude juga. Ada strateginya, saya dapat ilmu dari komunitas digital. Jadi mau izin, misalnya jam makan siang, tidak semuanya pada saat istirahat mau diganggu. Ada yang juga mau diganggu, mau bisa diganggu atau tidak bisa diganggu, tetap kita harus ada kalimat mohon izin bapak atau ibu siapa, mohon izin ibu Rahma, perkenalkan saya Denny, bolehkah kami menawarkan produk tentang ini. Tunggu dijawab dulu. Kalau nggak dijawab jangan ya. Iya, itu kan etika, itu attitude. Karena kalau misalnya nggak dijawab, wah berarti ya sudah, cari pelanggan lain. Makanya kita harus benar-benar sebanyak-banyaknya database yang harus kita miliki. Ingat teman-teman ya, sekarang zaman digital ya. Zaman digital ini apalagi sering WFH, apalagi zaman sekarang sering ada webinar gratis ya. Secara otomatis pasti database teman-teman sudah tersebar kemana-mana. Dan kita tidak tahu nanti data itu siapa yang menggunakan. Apalagi teman-teman ikutnya gratis. Dulu kita bisa, mohon maaf ya, sebelum zaman digital, sebelum medsos aktif luar biasa, kita hanya berpikiran, wah ini pasti data gua dijual sama perusahaan keuangan yang ini atau perusahaan pelayanan kesehatan ini. Dulu hanya dua itu aja yang kita curigai. Tapi zaman sekarang mohon maaf, karena semua data kita sudah tersebar. Apalagi untuk teman-teman yang gila sertifikat, mohon maaf ya, yang fokus mendapatkan sertifikat dan ikut seminar yang gratis, ya sudah, data teman-teman sudah tersebar semua. Ini no blame others. Jadi solusinya ada yang mau WA pribadi, ya jawab silakan, enggak apa-apa, gua sama dulu masih bisa, ini pasti perusahaan keuangan ini nih, nah, pasti yang menjual data saya. Dulu masih bisa begitu, sekarang mah enggak, semua sangat berkembang ya sekarang. Ya, kita zaman full cover ya, yang sering kemarin saya sampaikan, full cover, volatility perubahan secara cepat, sangat cepat. Kita nggak bisa menuduh ini pasti perbuatan singkat, ini pasti nggak bisa, karena perubahan cepat ya, karena data kita sudah tersebar kemana-mana. Terus uncertainty, ketidakpastian, complexity sangatlah kompleks masalahnya. Nah, saat ini kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara, dan kita juga tidak bisa menyelesaikan dengan satu waktu, dan tidak bisa menyelesaikan hanya dengan satu orang. Jadi bagaimana semuanya kita blended, dikolaborasikan, dicampur adukan, dan dicampur baurkan antara beberapa people yang ada di organisasi, beberapa konsep yang ada di masing-masing people-nya, terus bagaimana cara memberikan value. Apakah manusia yang ingin memberikan value itu mesti memiliki skill tertentu sehingga mampu menunjukkan bahwa dirinya punya value, punya arti, punya makna, punya sesuatu yang bisa diberikan menjadi kontribusi dan kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Nah, ini orang-orang seperti apa? Dan harus bagaimana? Kalau dalam sebuah organisasi pun harus seperti apa? Oke, setiap organisasi, baik swasta atau birokrasi, perusahaan besar atau UMKM, apapun itu jenisnya, itu saya yakinkan kalau mau maju, pertama yang harus dipikirkan adalah mereka harus punya visi
dan tahu misinya, melakukan visi seperti apa, dan harus punya culture, budaya kerja. Nah, 3 ini harus dikolaborasikan juga. Nah, kalau kita punya kompetensi lengkap tapi kita nggak tahu visi dan misi dan culture yang nggak jelas, kita nggak akan bisa memberikan value. Ini visinya biasanya kata benda atau suatu tempat. Visi itu ya, saya 100 tahun ke depan ingin menjadi sejahtera, 100 tahun ke depan, visi itu harus jauh ke depan. Kalau visi hanya 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, itu mah bukan visi menurut pakarnya, pakar coachnya saya coachnya luar biasa. Kalau hanya beberapa tahun itu namanya project. Tapi kalau visi itu ratusan tahun, bagaimana terus bersama-sama mengarah ke sana. Itu makanya setiap perusahaan atau apapun macam organisasi ada istilah going concern, bagaimana mereka bertahan. Selama visi itu belum tercapai, dia harus terus berpikir, memaksimalkan kompetensi yang ada, memberikan value dan melakukan culture yang ada. Itu visinya, satu. Misinya itu tahapan-tahapan, apa-apa saja yang harus dilakukan. Yaitu biasanya misi itu isinya kata kerja. Visinya 1, misinya ada beberapa. Hanya meningkatkan apa, menerapkan apa, memberikan, pokoknya kata kerja itu misi. Dan culture itu budaya. Sehingga kalau 3 ini dikolaborasikan, nanti akan bisa memberikan value. Jadi visi perusahaan ada, syukur-syukur ada visi pribadi, tapi harus beririsan dengan visi organisasi, ya kan? Kayak presiden harus dikolaborasikan. Dia di situ ya. Ya, kalau bernegara visinya visi presiden. Ya, makanya menteri-menteri nggak punya visi, tapi nggak apa-apa, visi individu tapi dalam rangka mencapai visi negara, gitu kan. Nanti nggak usah disoundingkan, takutnya nanti jadi ada pertentangan kan. Tapi bagaimana mencapai visi negara yang kaya, itu salah satu. Jadi kita punya kompetensi tapi tidak punya visi dan misi dan tidak ada culture, value tidak akan dapat. Jadi yang bisa memberikan value adalah orang-orang yang berkompetensi, memiliki kompetensi lengkap, knowledge, skill, and attitude, manajerial, teknik atau sosial kultural dalam rangka memberi visi misi dan di dalamnya ada culture budaya. Value yang saya miliki adalah integritas, kecerdasan, dan energi. Integritas, kecerdasan, dan energi. Itu yang value yang saya berusaha untuk berikan maksimal kepada seluruh coach. Coach itu kan yang saya coaching ya. Jadi saya coachnya. Jadi integritas itu ada 3 item yang kita sudah lakukan. Pertama, kita punya belief, keyakinan. Belief itu yakin. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus yakin bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan selama itu positif ya. Belief itu yakin. Kalau kita nggak yakin ya itu wasting time, wasting money, wasting everything that we have gitu kan. Akhirnya kedua ada word, kata-katanya. Jadi integritas ada belief, ada word, kata-katanya. Makanya kita harus berusaha untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, jangan sedikit pun yang negatif. Contoh simpel, jangan bilang saya nggak punya uang, tapi kalimatnya diganti, uang saya belum banyak banget. Afirmasi juga. Afirmasi lagi, memang kita tidak bisa. Jadi saya bilang lagi, tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara, dengan satu teori. Bahkan kita harus banyak praktek gitu. Blended teori dan praktek gitu ya. Mengurangi teori. Kemudian yang terakhir action. Action, jadi itulah integritas. Makanya kalau kita tidak punya integritas, nantinya kecerdasan kita akan terganggu. Ya, integritas yang positif ya. Dan energi kita juga akan disalahgunakan ke arah yang salah. Bahaya kalau kita bergaul kepada atau merekrut karyawan yang tidak punya integritas. Makanya perlu setiap seleksi karyawan, seleksi jabatan itu perlu adanya tes psikotes. Tidak hanya tes wawancara. Karena kita tidak bisa menilai integritas orang dari cara ngobrol seberapa jam, berapa hari. Makanya perlu psikolog, ya kan, atau psikiater untuk ngetes karakternya. Dan di situ nanti kelihatan bagaimana kita harus berkomunikasi dengan mereka, karena mereka punya karakter yang beda. Nah, itulah dibutuhkan coaching.
Jadi saya juga butuh, dulu sebelum saya jadi coach, saya di coach oleh coach saya. Sekarang saya menularkan ilmu saya yang saya dapat dari coach saya kepada coach saya. Mudah-mudahan nanti para coach saya akan menularkan juga bagaimana cara menjadi coach yang mudah-mudahan baik dan bermanfaat dan memberikan value kepada para coachnya. Jangan lupa ESQ, emotional spiritual question juga sedikit. Coach, pertanyaan begini, perlukah setiap orang di perusahaan atau organisasi mendapatkan coaching dari coach profesional, baik skalanya nasional maupun internasional? Terima kasih untuk Bapak yang berinisial S di 081 sekian. Oke, untuk meningkatkan kinerja lebih baik itu disarankan perlu dilakukan ada yang namanya proses coaching untuk seluruh organisasi apapun bentuknya. Dan coaching itu dilakukan oleh orang yang profesional yang sudah punya sertifikat, sudah pengalaman, ya. Dan bedanya antara ada trainer, ada mentor, ada coach, ya. Kalau trainer itu yang melakukan pelatihan, ya. Biasanya dia sekali ketemu sudah, atau 2 kali 3 kali ketemu sudah. Tidak ada berkesinambungan, tidak didampingi kalau trainer. Kalau trainer tidak mendampingi, hanya pada saat pertemuan. Kalau mentor itu mentoring itu biasanya adalah pimpinannya langsung, atasannya satu level di atas, karena mentor itu dianggap sudah menguasai seluk-beluk apa yang akan dilakukan anak buahnya di tempat kerja itu. Itu mentor. Sedangkan coach itu adalah orang yang mendampingi, yang memberikan pertanyaan-pertanyaan, memberikan motivasi, inspirasi kepada para coach supaya terus melakukan pekerjaannya dengan sendiri, bukan dilakukan oleh coach yang melakukannya, tapi bagaimana coach punya strategi, metodologi supaya para coach itu bisa akhirnya menjawab permasalahan yang ada. Jadi tugas coach itu adalah memberikan pertanyaan, why maksimal sampai 5 kali lah. Pertanyaan why, ada pernyataan dari coach, ditanya kenapa. Ada pertanyaan lagi, pernyataan lagi, kenapa. Nah akhirnya lama-lama nanti si coach itu yang kita coach itu akan menjawab sendiri apa masalahnya. Jadi coach itu tereksplor. Jadi coach itu bukan memberikan jawaban, tapi memberikan metodologi supaya akhirnya mendampingi, akhirnya terjawab semua masalah yang ada. Jadi sepertinya hanya sebagai kapasitasnya sebagai stimulan saja ya? Iya. Sebenarnya solusinya ada di diri coach itu sendiri atau objek dari coaching itu? Yang aktif adalah coachnya. Coach hanya memancing, ya, ada strategi dan metodologinya, sehingga tidak semua itu paham bagaimana apa yang harus dilakukan coach. Jadi coach itu secara general, spesifiknya mereka yang melakukannya. Nggak jauh beda seperti coach sepak bola, ya kan? Coach apa? Tapi coach di HRD ini bagaimana mereka mendampingi, memberikan strategi, memberikan stimulan, memberikan motivasi dan inspirasi sehingga mereka bisa bergerak untuk memenangkan pertandingan atau mendapatkan target, mencapai target yang sudah ditentukan. Ya sekedar bertemu sekali, 2 kali sudah, tapi sampai masalahnya terselesaikan. Bahkan alhamdulillah ada juga yang pernah saya coach sampai sekarang terus ada hubungan emosional, nanya apa kabar kok. Nah itu yang harus coach lakukan sehingga ada chemistry, sehingga silaturahmi. Itu karena menemukan value. Ya, kita harus ada unsur atau diingatkan kepada para coaching 5W 1H selain dari visi dan misi dan culture yang kita memberikan itu. Jadi 5W 1H, mereka harus paham what, apa yang mereka kerjakan, targetnya apa, where, kemana arahnya, ya, visinya seperti apa, when, kapan dilakukan, harus jelas itu kapannya, who, kepada siapa atau whom dengan siapa, atau oleh siapa harus jelas. Terus why, apa, how, why ya, why kenapa harus dilakukan. Nah yang terakhir kalau orang kan 5W 1H, kalau saya jadi 2H. H satu lagi how, bagaimana. Yang H satu lagi, yang 2H, how much. Berapa banyak ya? Berapa harganya, berapa biaya anggaran yang dibutuhkan. Karena memang kadang-kadang perlu biaya. Tapi kadang-kadang pebisnis yang luar biasa ada yang bilang
tanpa perlu anggaran kita bisa bekerja, ada yang bilang begitu. Tapi perlu juga kita tahu memang 0 rupiah atau beberapa rupiah ada. Jadi 5W 2H saya tambahkan. Kalau 1H ya kurang lengkap. Jadi ada pengertiannya how dan how much. Oke, coach, ada nggak sih sebagai coach juga nih ya? Ada nggak strategi khusus yang karena menjadi kunci bagi diri seorang coach sehingga mampu untuk baik secara verbal maupun non-verbal teorinya itu mampu untuk mengeksplor. Karena apakah menjadi coach itu memang mesti value dalam dirinya itu memiliki tidak hanya sekedar pemahaman teoritis gitu, tapi juga ada penguasaan psikologi, ada penguasaan berbagai dimensi atau disiplin ilmu. Coach harus memahami beberapa keahlian ya, bagaimana kalian berbicara, kalian menyampaikan, keahlian terutama ada yang paling kuncinya keahlian untuk bertanya, kalian memancing, mengeksplor mereka. Jadi coach itu bukan banyak memberikan pernyataan, jadi coach harus lebih banyak memberikan pertanyaan daripada pernyataan. Tapi bukan berarti tidak boleh memberikan pernyataan, tapi lebih baik pertanyaan. Bagaimana keadaannya? Masalahnya seperti apa? Jadi ada open question, ya, jadi pertanyaan terbuka. Sudah selesai belum? Belum. Udah, nggak jelas kan? Jadi hanya ada dua pilihan saja kalau begitu. Iya, itu sudah atau belum? Iya, itu pertanyaan tertutup. Jadi coach harus bisa memberikan pertanyaan terbuka sehingga jawabannya maksimal mereka. Bahkan mereka jadi curhat. Jadi coach itu harus bisa bertanya dan harus bisa pandai mendengar dan bagaimana menyimpulkannya dan memberikan ide. Mohon izin, boleh nggak saya kasih ide ini? Boleh nggak saya memberikan inspirasi ini? Boleh nggak saya kasih ini? Tetap mereka yang menjawab permasalahannya dan kita seperti apa ya? Kita pengungkit, leverage. Kita hanya pengungkit ya. Jadi kita tidak memberikan jawaban, tapi kita juga harus terlatih untuk itu. Kadang-kadang kan yang kita coaching itu usianya tidak semuanya di bawah usia kita. Banyak. Apalagi sekarang ini saya lagi proses coaching. Saya sekarang melakukan coaching kepada peserta coaching saya yang luar biasa, pejabat-pejabat eselon 3 di beberapa kementerian lembaga, ada DPR RI, bukan anggota dewannya tapi PNS-nya ya. Ada kabit apa, jadi ada sekretaris apa di daerah, beberapa daerah. Ya itu yang mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan mereka merasa puas dengan proses yang saya lakukan sebagai coach. Jadi bisa hanya berharap itu aja. Dan selama kapasitas coaching, ini pertanyaan terakhir ya. Oh iya. Ini mewakili beberapa pertanyaan ya yang hadir di persahabatan ketiga sebagai beberapa bulan warnanya sama ya, ke arah sana nih. Makanya lama proyeksikan juga dari coaching. Selama terus terarah pada proses coaching, adakah kemudian coaching yang cukup sulit untuk terstimulasi ya? Padahal coach sudah memaksimalkan, mengoptimalkan strategi untuk proses stimulasi tersebut yang akhirnya katakanlah emosinya atau kendala yang ada di coaching tersebut menjadi challenge tersendiri untuk coach meningkatkan kapasitas sendiri. Ada bentuknya seperti apa sih coach? Kadang-kadang ada dan selalu ada, tapi kita harus punya strategi, berbagai macam strategi. Jadi saya juga sering menyampaikan tagline trust, no blame others, and solution oriented. Saya harus trust kepada mereka, coach saya mungkin untuk sementara belum menerima masukan-masukan, belum menerima budaya-budaya culture dari luar yang mereka biasa lakukan, ya kan? Mungkin butuh waktu, makanya proses coaching tidak sebentar, bisa sebulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan. Jadi kita sebagai coach ya harus mengikuti. Coach itu harus bisa dancing. Jadi berdansa. Iya, jadi berdansa, menyesuaikan. Jadi tidak kaku, menyesuaikan kita. Jadi coach juga belajar. Everyone is a learner. Jadi setiap orang itu pembelajar. Jadi coach itu tidak diktator, otoriter atau satu arah. Beliau harus makin banyak
menjadi coach, saya makin luar biasa ilmunya dapat dari coaching saya. Jadi bukan mereka saja yang belajar, tapi saya juga belajar satu. Yaitu berbagai macam cara, strategi yang saya lakukan. Intinya saya tetap harus bisa menerapkan bagaimana, kalau orang bilang keren tuh ilmu NLP, Neuro Language Program, cara-cara menyampaikan supaya emosionalnya, chemistry-nya nyampe, sampai tetap saya cari solusi. Kadang-kadang ada mungkin peserta yang kesel juga, ada beberapa penguji, ya kan, kesel juga dengan mentornya, tapi sebagai coach kan harus bisa dancing. Bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana menyampaikan ke pengujinya, bagaimana mengingatkan mentornya, bagaimana mengingatkan si coachnya untuk menyampaikannya seperti ini. Coachnya juga harus punya tagline seperti saya, trust, no blame, ada solution. Jadi saya tanya, solusinya apa? Jadi yang harus dirubah siapa? Mentor, penguji, atau kamu? Kan akhirnya dia ikut. Iya, itu memang kesalahan yang harus diperbaiki. Ya itu kuncinya ini kamu, bukan orang lain. Jadi saya bukan kesadaran ya pada dasarnya. Iya, goalnya. betul. Jadi akhirnya mereka, oh iya ya, terima kasih coach. Alhamdulillah ya, ada beberapa yang begitu ya, walaupun mungkin ada juga yang di balik layar dan gerutu, itu wajar lah ya. Tapi alhamdulillah nggak sampai sama saya. Jadi coach si must be dancer, dia harus menyesuaikan. Itu maksudnya ya fleksibel lah ya. Mudah-mudahan capai lah tujuan. Oke, coach, luar biasa banget ya. Kita asik banget nih ya di Kopi Hangat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, dulu-dulu pendengar KSB masih berhamburan ya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya masih berwarna. Ya. Namun kita berada di penghujung acara nih, coach. Kita sudah berada tepat di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Rahma terpaksa harus mengakhiri kebersamaan kita bersama Coach Denny di kesempatan malam hari ini di program Kopi Hangat bertemakan Value, People, dan Proses ya. Nah, ada closing statement dari Closing statement saya apa ya? Tadi sudah banyak ya. Sudah banyak ya. Cuman saya selalu mengingatkan bahwa saya punya tagline keep zikrullah. Selalu memuji satu sama lain, apalagi Allah, gitu ya. Kemudian saya punya tagline lagi, integritas, kecerdasan, dan energi. Integritas, kecerdasan, dan energi. Kemudian itu menjadi depan untuk beraksi. Mudah-mudahan. Insyaallah. Oke, terima kasih. Rama haturkan sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di frekuensi 107,8 RKSB FM dan juga live streaming melalui RKSB Naja, Facebook, juga Facebook Ahmad Denny. Terima kasih. Semoga apa yang Rama hadirkan bersama narasumber Coach Denny memberikan value tersendiri ya di kesempatan petang hari ini. Rama pamit undur diri dan juga Coach. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga atensi yang diberikan melalui nomor-nomor yang selalu menjadi media untuk Anda untuk membersamai kami di 107,8 RKSB Maja FM, The Real Community Radio in Bandung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.